Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau yang lebih dikenal sebagai UHAMKA. Nah, di program studi bimbingan dan konseling UHAMKA merupakan salah satu program studi yang unggul yang berkomitmen untuk mencetak konselor profesional, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Di sini mahasiswa tidak hanya dibekali dengan kompetensi konseling yang kuat secara teoritis dan praktis, tetapi juga ditanamkan kepekaan terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Melalui mata kuliah bimbingan dan konseling lintas budaya ini, kami diajak untuk memahami bagaimana sih budaya lokal dapat menjadi sumber nilai dalam proses konseling, dan bagaimana konselor perlu memiliki sensitivitas budaya atau cultural sensitivity dalam melayani individu dari berbagai latar belakang etnis, sosial, dan budaya. Sebagai calon konselor profesional, penting bagi saya untuk memiliki kepekaan budaya. Dalam praktik bimbingan dan konseling, konselor tidak hanya berinteraksi dengan individu sebagai pribadi, tetapi juga dengan latar belakang sosial budaya mereka. Pemahaman terhadap nilai budaya seperti unggah-ungguh dalam budaya Jawa yang tidak memperhatikan aspek budaya berpotensi menimbulkan miskomunikasi atau bahkan penolakan dari konseling. Oleh karena itu, konseling peka budaya adalah fondasi penting dalam layanan yang humanis dan efektif. Dalam budaya Jawa, salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi adalah unggah-ungguh, yaitu tata krama atau sopan santun dalam berperilaku dan bertutur kata. Unggah-ungguh itu sendiri tidak hanya bersifat verbal, seperti penggunaan bahasa krama, tetapi juga non-verbal, seperti sikap tubuh, gestur, cara memberi salam, dan etika dalam bersosialisasi. Nilai ini mencerminkan falsafah hidup masyarakat Jawa yang menekankan pada harmoni sosial, penghormatan kepada yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan, serta pengendalian diri. Filosofi seperti ajining diri, gumantung sakalati, ajining raga gumantung sakabusana menunjukkan bahwa unggah-ungguh adalah bagian dari jati diri orang Jawa. Dan ini dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama mendeskripsikan pemahaman masyarakat Jawa terhadap makna unggah-ungguh itu sendiri. Yang kedua, menggambarkan bagaimana praktik unggah-ungguh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan nilai tersebut di era modern. Lalu yang keempat, menjelaskan upaya-upaya pelestarian unggah-ungguh oleh masyarakat Jawa di lingkungan urban. Lalu, untuk mencapai tujuan tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana masyarakat Jawa memahami makna unggah-ungguh? Lalu yang kedua, bagaimana sih praktik unggah-ungguh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan urban? Lalu yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai unggah-ungguh di era modernisasi? Lalu yang terakhir, bagaimana upaya masyarakat dalam melestarikan unggah-ungguh sebagai bagian dari budaya Jawa? Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di dua kelurahan yang memiliki populasi besar masyarakat Jawa, yaitu Condet dan Cilangkap. Wilayah ini dipilih karena meskipun berada di kota besar yang multikultural, masyarakatnya masih mempertahankan nilai unggah-ungguh secara aktif. Kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, lalu wawancara mendalam kepada 5 narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua, dan generasi muda. Lalu yang ketiga, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dan dicatat dengan teliti. Lalu proses selama wawancara juga direkam suara. Penelitian ini dilaksanakan di dua wilayah urban di Jakarta Timur, yaitu Condet dan Cilangkap, yang memiliki komunitas masyarakat Jawa cukup kuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber dari latar belakang usia dan peran sosial yang berbeda, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep unggah-ungguh. Seluruh narasumber memiliki pemahaman yang konsisten bahwa unggah-ungguh merupakan bentuk tata krama atau sopan santun dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku
perilaku, terutama dalam konteks relasi sosial dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Unggah-ungguh itu sendiri tidak hanya dipandang sebagai aturan formal, tetapi sebagai nilai moral dan etika yang menjadi bagian dari identitas budaya Jawa. Lalu yang kedua, pembiasaan sejak usia dini. Kelima informan atau narasumber mengaku telah mengenal unggah-ungguh sejak masa anak-anak, terutama melalui didikan orang tua dan keluarga di rumah. Pembiasaan seperti mengucap salam, memberi hormat, mencium tangan orang tua, serta menggunakan bahasa krama sudah dikenal sejak usia dini dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Unggah-ungguh dipraktikkan secara aktif dalam interaksi di rumah seperti berbicara sopan kepada orang tua dan sesama anggota keluarga. Lalu lingkungan kerja dan masyarakat seperti menjaga nada bicara, memberi salam, atau menggunakan sopan santun kepada atasan atau yang lebih tua. Lalu komunikasi berbasis konteks sosial. Narasumber menyesuaikan bahasa yang digunakan berdasarkan status usia atau jabatan lawan bicara, seperti menggunakan krama inggil kepada yang dituakan dan ngoko kepada teman sebaya. Lalu yang keempat, kesantunan verbal dan nonverbal. Wujud unggah-ungguh bukan hanya melalui pilihan kata, tetapi juga melalui gestur sopan seperti membungkukkan badan, senyum saat menyapa, tidak memotong pembicaraan, dan intonasi bicara yang lembut. Beberapa narasumber menyebut pentingnya unsur nonverbal ini dalam menunjukkan rasa hormat. Lalu yang kelima, adaptasi dalam kehidupan modern. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa unggah-ungguh masih diterapkan di era modern, bahkan di ruang digital seperti media sosial. Sopan santun tetap dijaga melalui gaya komunikasi yang tetap menghargai orang lain, meskipun menggunakan platform yang lebih cepat dan informal. 6. Tantangan dalam penerapan. Tantangan yang ditemukan meliputi generasi muda yang mulai menganggap unggah-ungguh sebagai sesuatu yang kuno, lalu pengaruh media sosial membentuk gaya komunikasi bebas dan informal, lalu minimnya teladan dari keluarga dan lingkungan, sehingga anak-anak tidak lagi terbiasa menggunakan tata krama dalam kehidupan sosial mereka. Lalu yang ketujuh, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semua responden sepakat bahwa peran keluarga adalah yang utama dalam mengenalkan unggah-ungguh. Sekolah dan masyarakat juga harus mendukung melalui keteladanan dan pembiasaan sosial. Ketiganya berperan dalam mentransmisikan nilai budaya secara konsisten dan kolektif. 8. Manfaat dari praktik unggah-ungguh. Unggah-ungguh memberikan manfaat nyata seperti yang pertama, meningkatkan rasa saling menghormati, menciptakan hubungan sosial yang harmonis, menciptakan kepercayaan diri dan citra diri yang positif, lalu menjadikan seorang lebih diterima dalam lingkungan sosial. Lalu yang kesembilan, harapan terhadap generasi muda. Para narasumber berharap nilai-nilai unggah-ungguh tetap dilestarikan khususnya oleh generasi muda. Mereka ingin agar anak-anak zaman sekarang itu tidak kehilangan jati diri budaya Jawa di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Berdasarkan hasil penelitian, nilai unggah-ungguh masih dipraktikkan oleh masyarakat Jawa di wilayah urban seperti Condet dan Cilangkap. Praktik tata krama ini tidak hanya terlihat dalam penggunaan bahasa krama, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sopan, seperti mencium tangan orang tua, memberi salam, dan menjaga nada bicara, serta membungkuk ketika melewati orang tua. Hal ini sejalan dengan teori unggah-ungguh bahasa oleh Endraswara 2006 yang menyebutkan bahwa unggah-ungguh mencerminkan etika batin seperti kesabaran dan penghormatan terhadap sesama. Masyarakat juga secara sadar menerapkan tingkat tutur dalam komunikasi sesuai konsep Unda Usuking Basa menurut Nurhayati 2005, yakni membedakan antara ngoko, madya, dan krama berdasarkan hubungan sosial. Namun, tantangan muncul dari generasi muda yang mulai menganggap unggah-ungguh sebagai sesuatu yang kuno. Pengaruh media sosial dan kurangnya keteladanan membuat tata krama mulai luntur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari 2023 yang menunjukkan bahwa remaja masih menggunakan bahasa sopan tapi tidak memahami makna filosofisnya secara utuh.
Secara sosial, kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai sebagaimana diprediksi oleh Franz Magnus Suseno 1985 dalam Etika Harmonisasi Sosial. Dalam konteks bimbingan dan konseling, unggah-ungguh sangat relevan diterapkan dalam layanan baik responsif, pengembangan diri, maupun perencanaan individual. Nilai ini dapat memperkuat pembentukan karakter siswa, meningkatkan self-control, dan mendorong komunikasi yang lebih empatik. Selain itu, penerapan nilai budaya lokal seperti unggah-ungguh mendukung pendekatan konseling multikultural, di mana konselor diharapkan mampu memahami budaya konseli agar hubungan konseling menjadi lebih efektif dan bermakna. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa unggah-ungguh bukan hanya warisan budaya Jawa, tetapi juga sumber nilai penting dalam kehidupan konseling yang kontekstual dan peka budaya. Berdasarkan hasil mini research yang dilakukan di wilayah Condet dan Cilangkap, dapat disimpulkan bahwa nilai unggah-ungguh dalam budaya Jawa masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat urban, terutama oleh generasi dewasa dan orang tua. Nilai ini tercermin dalam sikap sopan santun, penggunaan bahasa krama, serta cara bersikap yang penuh penghormatan terhadap orang lain. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, hasil penelitian ini sangat relevan dengan pendekatan konseling multikultural dan humanistik. Unggah-ungguh mengajarkan nilai-nilai dasar seperti empati, tepas lira atau menghargai orang lain, dan andap ansor atau rendah hati, yang semuanya merupakan bekal penting dalam membentuk karakter peserta didik. Konselor dapat memanfaatkan nilai-nilai lokal ini dalam layanan responsif untuk menangani masalah interpersonal siswa, serta dalam layanan pengembangan diri untuk memperkuat self-control dan kemampuan sosial. Lalu unggah-ungguh juga dapat digunakan sebagai alat pembinaan nilai moral yang kontekstual, karena konselor bekerja bukan hanya dengan individu tetapi juga sistem sosial dan budayanya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman dan kebiasaan dalam menerapkan unggah-ungguh, terutama akibat pengaruh gaya hidup modern, media sosial, dan minimnya pembiasaan dari lingkungan. Oleh karena itu, layanan konseling di sekolah perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih peka terhadap budaya. Salah satu bentuk pengembangan yang direkomendasikan adalah dengan mengintegrasikan praktik unggah-ungguh ke dalam materi layanan klasikal seperti tema komunikasi sopan, etika digital, atau pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Konselor juga bisa merancang kegiatan simulasi atau role play yang mengangkat situasi sehari-hari seperti cara menyapa guru, menyampaikan pendapat dengan sopan, atau berkomunikasi dengan teman sebaya secara empatik. Layanan ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang berbudaya Jawa, tetapi juga siswa dengan latar budaya lain agar tercipta lingkungan yang saling menghormati dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, unggah-ungguh bisa dikembangkan menjadi bagian dari pendidikan karakter yang membumi dan tidak terkesan menggurui, karena berakar dari nilai yang memang sudah hidup di tengah masyarakat. Walaupun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup mendalam tentang praktik unggah-ungguh di dua wilayah urban, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu ditindaklanjuti dalam penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di Jakarta Timur dengan jumlah informan juga yang terbatas, sehingga hasilnya itu belum dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Jawa perantauan di Indonesia. Lalu penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai wilayah dan usia yang diperoleh data yang lebih kaya dan variatif. Kedua, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif sehingga belum menguji secara langsung pengaruh nilai unggah-ungguh terhadap perilaku atau karakter siswa. Penelitian lanjutan bisa menggunakan pendekatan tindakan atau action research atau eksperimen, misalnya dengan menguji efektivitas layanan klasikal berbasis unggah-ungguh terhadap peningkatan sikap hormat siswa. Lalu yang ketiga, belum tersedia modul layanan konseling yang secara khusus dirancang berdasarkan nilai-nilai budaya lokal seperti unggah-ungguh. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan panduan atau media yang lebih sistematis dan aplikatif. Dengan rekomendasi ini,
Diharapkan penelitian tentang budaya tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi bisa diimplementasikan secara nyata dalam dunia pendidikan dan dunia konseling. Demikianlah pemaparan dari saya tentang hasil mini research budaya yang berjudul Implementasi Unggah-Ungguh pada Budaya Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari. Semoga penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan layanan konseling yang tidak hanya akademis tetapi juga berakar pada budaya lokal dan membentuk kepribadian yang santun dan beretika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.